Hey everyone, kembali lagi bersama gue Aldi Sau. Di video kali ini gue bakal bahas berapa sih harga filter Instagram itu. Sekarang filter Instagram itu lagi booming-boomingnya nih. Banyak yang buat, banyak yang jadi kreator, tapi banyak juga yang nggak tahu harganya. Nah, maka dari itu gue buat video ini. Di video kali ini gue bakal buat 3 bagian. Yang pertama menentukan harga dari beberapa aspek. Yang kedua menentukan harga impresi versus impresi. Dan yang ketiga apa yang terjadi kalau filter Instagram murah atau kemurahan dan lainnya. Jadi langsung aja ke bagian pertama, yaitu menentukan harga dari beberapa aspek. Yang pertama, menentukan harga itu harus melihat dari sumber daya. Contohnya, buat Instagram itu pakai laptop, pakai komputer, pakai listrik dong. Iya dong, masa pakai sinar surya kan? Jadi yang pertama listrik. Yang kedua, emang ngupload nggak pakai internet? Emang tes filter nggak pakai internet? Pakai juga kan? Dari listrik sampai internet itu sekarang lagi mahal. Apalagi lagi corona gini pada naik tuh listrik. Nah hitung tuh, itu harus masuk kalkulasi. Yang bagian kedua, itu dari sisi pendidikan guys. Lu kuliah desain, lu kuliah 3D, lu kuliah informatika biar bisa ngoding gitu, bikin filter. Itu mahal bayarnya. Apalagi lu baca course online gitu. Cek aja ke Udemy, Spark AR course gitu, itu mahal. Apalagi ikut pelatihan AR, mahal banget. Jadi dari pendidikan juga dikalkulasikan. Yang ketiga, dari device. Lu pakai laptop, pakai komputer, emang nggak ada maintenance-nya bro. Lu bikin filter berjam-jam di komputer, harus menyisihkan pendapatan lo untuk maintenance device. Contohnya benerin komputer, benerin laptop, itu harus masuk juga. Nah dari device, keyboard yang dipakai, mouse yang dipakai, itu harus ada uang maintenance-nya dong. Ya nggak, masa sih. Dan yang keempat itu software. Kenapa software? Karena lisensi software itu mahal-mahal. Ada Photoshop, Corel Draw, mahal banget. Kecuali Anda yang pakai Pixi, PicPro, PicArt, Photoscape, Anda harus belajar desain lagi dah. Ataupun Anda yang beli Photoshop di Kuiha, di Bagas 31, muhasabah diri Anda. Tolong, udah dapat gaji dari filter, masa masih pakai Giga Purbalingga, Yasir 252, astaga. Lisensi software mahal. Jadi wajar kalau harganya mahal juga filter. Jangan dijual murah. Atau sound effect-nya Anda beli, itu kan mahal bro. Pakai duit, sound effect tuh beli. Kecuali kalau lu pakai sound effect, di filter lu nanti ada suara audio janggal. Nah, itu masih bajakan. Harus beli. Belinya pakai duit. Jadi dari software itu harus ada kalkulasinya juga. Dan yang terakhir, dari sisi waktu. Dari waktu ini, lu yang bisa nentuin sendiri deh. Misalnya jaga toko aja sehari dibayar 125.000. Lalu sebagai developer berapa? Standar AR developer aja internasional itu adalah $8.000. Anggap aja lah di Indonesia per bulannya itu $2.000. Yang berarti kurang lebih sekitar 30 juta per bulan kalau lu masuk company dan dibayar. Itu juga kalau 2.000. Kecuali kalau lu kerja di perusahaan internasional, lu sebulan dapat $8.000, bayangin tuh. Masa dijual masih murah? Nah itu per bulan, berapa tuh per harinya? Jadi waktu per hari ini hanya kalian yang bisa menentukan kapasitas diri lu, value diri lu tuh berapa, itu lu yang nentuin sendiri. Nah dari 5 tadi lu kalkulasikan dari sumber daya, pendidikan, device, software, dan waktu yang lo keluarkan itu dikalkulasikan. Kita lanjut ke bagian 2. Di bagian 2 ini impresi versus impresi. Gue mengibaratkan nih, brand mau pakai filter dan brand mau endorse ke selebgram. Oke? Endorse ke selebgram, bayar 5 juta satu kali story, itu hilang 24 jam. Dan impresinya bakal mentok. Misalnya, lu endorse ke siapalah, selebgram 5 juta sekali story. Selama 24 jam itu cuma mendapatkan 500.000 impresi. Bayar 5 juta 500.000 impresi dan hanya 24 jam. Sedangkan filter, lu impresinya bakal nambah terus. Gak akan tuh, misalnya hari ini 500.000 impresi. Mungkin minggu depan bisa nyampe 3 juta impresi. Gak tahu kan. Dan waktunya gak 24 jam. Ini bakal terus-terusan ada di akunnya. Apakah
worth it bayarnya 5 juta sama kayak yang tadi? Menurut gue harusnya bisa lebih dong. Orang impresinya akan terus menambah. Terus di setiap story-nya ada nama brand di atasnya. Contohnya nama akunnya. Dan kalau filternya menarik, nanti akan dipakai sama banyak orang. Karena filter Instagram ini menurut gue punya konsep tree. Kayak gini lah kurang lebih. Jadi bercabang. Satu yang pakai, nanti ke bawahnya bakal pakai juga. Jadi apakah worth it sama dengan bayar ke selebgram? Menurut gue bisa lebih sih. Harusnya bisa lebih. Dan yang ketiga ini apa yang terjadi jika jual filter Instagram murah? Yang akan terjadi adalah, yang pasti akan terjadi adalah industrinya nggak berkembang. Sayang bro, AR ini sekarang lagi booming di Indonesia karena Instagram. Sebenarnya ini teknologi udah lama, cuman karena Instagram baru mempopulerkan, jadi baru populer juga di Indonesia. Jadi sayang banget kalau teknologi yang baru populer ini industrinya redup gara-gara orang yang jual murah, yang mentingin pendapatan gak mentingin kedepannya gitu. Gue tahu sih banyak yang jual misalnya filter ke banyak orang gitu. Lu buat satu filter tapi dijualin ke banyak orang tanpa mikirin yang pertama industrinya, yang kedua yang ngebeli itu lu gak mikirin tuh nanti si A filternya bakal sama kayak si B. Gak mikirin, yang lu dipikirin adalah lu dapet uangnya, dan itu salah. Dan mulai sekarang lu harus tahu bagaimana cara menentukan harga filter Instagram dengan kemampuan lo, dengan spesifik yang tadi ditentukan, dengan perbandingan impresi, keuntungan yang akan didapatkan oleh sebuah brand atau akan didapatkan oleh yang membeli ya, kliennya. Dan gue harap industri ini bakal bisa berkembang maju terus di Indonesia. Jadi jangan gara-gara elu industrinya hancur. Jadi kalau lu punya saran atau pendapat yang bisa menentukan harga filter atau apa sih yang harus dipikirkan selain aspek-aspek yang gue sebutin, bisa silahkan komentar aja. Dan mungkin segitu aja, semoga ini bermanfaat. Dan kalau ada temen lu yang belum ngerti masalah harga-harga ini, silahkan share ke temen lu yang kreator juga. Mungkin segitu aja video dari gue, terima kasih banyak. Salam. Apa lagi lah. Udah gitu aja lah. Oke, bye-bye.